game sebelumnya. Betul banget dan juga nampaknya dari Team Entertainment mereka lebih nge-split lagi posisinya, lebih menjaga jarak lagi dengan tim Ion. Mereka masih cukup nge-stick nampaknya di bagian Yesnaya dan akhirnya drone view kita juga bisa melihat masing-masing player berusaha untuk mengisi area masing-masing dan dengan circle yang masih mengarah ke bagian Yesnaya, mereka masih punya space waktu lebih lagi untuk mereka mendapatkan lootingan sebelum nanti mereka memutuskan ingin commit fight atau mereka ingin bermain lebih objektif lagi aja untuk game kita yang pertama. Agak beda hari ini, Win. Iya. Gue lihat kalau di scrim-scrim kemarin, mereka itu tubrukan langsung. Mm-mm. Hari ini mereka masih jaga jarak, tapi gue belum tahu nih jaga jarak ini mereka apakah ada gencatan senjata atau hanya sebatas kayak gue kumpulin loot, Mm-mm. gue cari knock, gue majuin. Karena lihat dari seorang Genfos, dia pun sudah mulai naik ke atap, dapat juga kali 6, yang berarti dia punya kali ini kapabilitas untuk melakukan spray jarak jauh. Setuju banget. Dan juga nampaknya dari Team Entertainment juga mereka udah mulai memberikan setup smoke-nya. Dari Genfos juga udah mulai memberikan beberapa warning shot-nya ke tim Entertainment biar tidak dipermudah jalannya untuk bisa berotasi lagi ataupun regroup dengan rekan satu timnya. Tapi kita bergeser juga ke tim lainnya dari Dingos yang juga nampaknya masih cukup aman. Mereka masih berusaha untuk mendapatkan beberapa area lebih nyaman lagi untuk mereka bisa survive sampai dengan ke late game-nya. Gila, gue kangen banget sih melihat suasana kayak gini. Karena meskipun ya kita melihat in-game ya sama aja mau online, mau offline, tapi kerasa gitu. Kerasa. Pressure dari para playernya yang bertanding ini beda banget. Karena tentunya kita melihat kali ini banyak muka-muka baru, banyak tim-tim baru juga yang bermunculan. Tapi kali ini kembali ke format lama, bermain on stage, bermain langsung berhadap-hadapan dengan lawan-lawannya. Ini bukan hal yang mudah. Nggak banyak tim yang bisa perform stabil, baik itu offline dan juga online. Karena kadang ada tim yang memang online-nya kuat, tapi pas main di stage itu kurang. Iya betul, karena kan pasti pressure yang mereka rasakan berbeda-beda ya kan. Karena kan orang pasti dengan nyamannya juga mereka bermain dengan posisi mereka masing-masing. Mengerikan banget gameplaynya, tapi Miseri tampaknya kali ini sudah nongol dan langsung kali ini dikunci oleh 4 pemain dari box. Bahkan langsung ditempel, dimajuin dan kali ini dari bisa dapetin 1 tapi nggak bisa dapetin lagi dan langsung terbangkan dan dipulangkan ke arah lobby box. Membaca pergerakan dari tim Ion kali ini dan langsung memulangkan Miseri ke arah lobby. Wow, Ion tidak fight dengan Team Entertainment di early fight ya, tapi malah bertemu dengan rotasi dari tim Box Gaming dan dari Genfos juga berusaha untuk berikan backup tapi terlalu jauh untuk bisa memberikan beberapa tappingan poinnya lagi dan sekarang dari Ion juga nampaknya mereka harus bisa berhati-hati kembali. Mungkin menurunkan sedikit ritmenya lagi untuk di awal-awal permainan. Layaknya kali ini pertandingan profesional tampaknya tidak banyak tim yang kali ini ingin fight terlalu cepat di awal-awal. Dan seperti yang dari seorang Lord Junior berkata, katanya center buat dia itu bukan Pochinki, tapi melainkan farm. Dan benar kali ini centernya benar-benar ada di farm. Tapi EVOS mereka sudah bersatu juga dan pastinya kita bakal melihat kembali mereka akan bermain dengan agresif di center circle. Yes, betul. Dan juga shoutout untuk sponsor kita yang luar biasa. Ada dari official device smartphone kita dari Realme GT Neo 3. Ini udah benar-benar luar biasa banget. Dibuat prosesornya khusus untuk display dan juga memastikan pengalaman gaming yang terbaik untuk kalian semua para gamers di luar sana. Yap, menjamin pengalaman bermain kalian akan semakin mantap lagi. So back to the game, masuki kali ini menit ke-10, menit di mana semua tim tuh udah mulai cari informasi. Oh ada lawan di sini, ada lawan di situ, udah mulai bertemu juga. Nah disitulah biasanya tim-tim akan mulai waspada satu dengan lainnya. Tampaknya dari tim RRQ pun sudah keluar dari area open field mereka, sudah masuk ke arah rumah. Ini dekat dengan area ujung farm dan juga ujung dari Milta. Ya, yes, betul. Masih cukup nyaman dengan area yang mereka miliki, dengan compound yang mereka miliki juga. Dan sekarang iChip juga masih bisa untuk memantau lagi. Scouting juga dilakukan untuk mencari area checkpoint yang lebih nyaman lagi untuk tim Secret nanti tempati. Karena pasti untuk circle yang kedua sampai dengan circle yang ketiga, tempat-tempat ternyaman pasti udah diisi juga oleh tim-tim lainnya. Gue suka banget timnya positif dari tim Secret, tapi kita tahan dulu karena tampaknya dari Tem ada satu orang yang nyangkut di rumah dari tim RRQ. Akan ke RRQ berperang kali ini, Asam mendapatkan 1 dan ini tampaknya bintang dari Tem yang ditumbangkan. Tapi Asam juga tumbangkan, one on one situation. Kali ini dari Esozip bakal berhadapan dengan pemain RRQ yang sama-sama sekarat. Tapi dari Peko tertumbangkan, Esozip juga kali ini low, akan dimajukan. Dapat lagi target yang dicari, tapi Mort jadi last player standing dari tim RRQ. Dan tampaknya tim Secret pun mengganggu Tem dan juga RRQ. Bisakah Mort menyelamatkan yang lainnya? Tapi tampaknya BV pun mulai mendekat dan ingin coba untuk melakukan 1v1 menghadapi seorang Mort. Wow, one-on-one situation antara RRQ dan juga Team Entertainment. Dan nampaknya dari tim RRQ juga masih berusaha untuk memberikan backupnya lagi, berusaha untuk nge-revive kembali playernya satu persatu. Dan dari Team Entertainment belum ada movement lebih lanjutan lagi dari Bevi. Memegang satu buah nades, akan coba dimantulkan dan nampaknya untungnya masih belum bisa mendapatkan player-ringan dari tim RRQ Ryu. Oke, granat kembali dilontarkan, apakah bakal kembali dapat target? Tampaknya belum bisa menemukan Voldemort dan juga Nerpeko. Mort kayaknya tampaknya bakal langsung melakukan healing juga di bagian atas, tapi granat terus dilontarkan dan bahkan Voldemort
SG pulang ke arah lobby dan what happened? RRQ pulang di posisi ke-16 oleh granat dari tim TEM kali ini. Wow, nice trade tentunya untuk satu perwakilan dari tim Indonesia, RRQ Ryu. Masih ada 5 game lagi, jangan berkecil hati, jangan patah semangat juga. Dan kita dukungan ya pastinya tidak boleh putus karena masih ada 2 perwakilan lagi dari Indonesia yang masih berjuang untuk mendapatkan hasil terbaik dari game yang pertama. Iya, tampaknya awal bagi tim Indonesia yang belum terlalu baik. Ion kehilangan 1, RRQ dipulangkan secara utuh, tapi EVOS masih utuh pemain mereka hingga milik kita yang ke-12 kali ini. Berpindah ke center circle, kurang lebih center di area pertigaan. Kali ini kita bakal lihat apakah mereka bisa maksimalkan posisi mereka di pinggir circle. Betul, dan juga ditambah kalau misalkan kita berbicara Bacon, itu dia juga sering kali itu mengkontrol zonanya juga baik banget. Zona-zona terus untuk Bacon. Dan mereka tuh biasanya fight-nya tuh di akhir-akhir permainan, Kak Flo. Itu dia. Dari Bacon tuh memang agresifnya di late game. Dia jarang untuk kayak tebuk-tebukin orang di awal-awal, tapi lebih untuk mengontrol circle dulu. Di late game dia akan melakukan engage fight ataupun pick off ke arah tim-tim yang terlihat di dalam vision mereka. Tapi kita fokus ke arah tim-tim yang sedang rotasi terlebih dahulu dan kembali berpindah menuju ke arah tim yang lagi fight. Tampaknya dari tim Vampir dan juga dari tim DX bakal langsung bertempur di area rumahan dari farm. Yes, betul. Dan Vikoi memiliki vision cukup luas juga di satu buah atap berusaha untuk melemparkan nades-nya, tapi space damage yang masih belum bisa menyentuh posisi dari player dari tim Victim dan juga dari tim Vampire. Di bagian belakang juga nampaknya split dilakukan oleh tim The Xavier, tapi crossing rotation terjadi di Box Gaming bertemu dengan BN United dari 3F nih, berusaha untuk mendapatkan beberapa kali rotasi mereka, tapi dapetin headshot walaupun belum mampu bisa menumbangkan satu player dari tim BN United. Iya, lihat betapa dekatnya tim kali ini. Ada BN, ada Box, di sebelah juga ada EVOS. Kali ini circle ketiga semua tim langsung mengincar compound-compound yang masih kosong kali ini. So, kita bakal lihat dari tim BN masih menjaga posisi mereka. Mereka pun split 2-2. Yang dapat juga menjadi posisi cukup berbahaya kalau ada yang kenok, itu baru disebutin, tapi untungnya ada trading juga yang pasti membuat Box tidak bisa bergerak dengan cepat untuk menubruk splitan dari tim BN. Ya, betul, karena masih ada jarak untuk Box untuk bisa berpindah lagi ke compound dari tim BN United, apalagi juga ada split yang dilakukan juga, ada backup juga di bagian belakang, jadi Box Gaming mereka juga harus lebih berhati-hati lagi. Dan saat ini kita juga fokus kembali ke fight antara Vampire dan juga DX. Oke, pelan-pelan kita bakal lihat dari tim-tim sudah mulai mendekat, sudah mulai bersatu. Dan dari tim Dingo sudah dekat juga dengan tim Eagle Esport. Kita bakal melihat apakah mereka bakal clash. Dari tim Secret ya, posisinya enak banget. Kali ini tinggal menjaga area high ground mereka. Bisa melihat ke semua arah, posisi mereka benar-benar enak banget. Tinggal hati-hati, ditabrak juga dari arah-arah yang berbeda. Wow, dan ngomong-ngomong hati-hati juga dari seorang Genfos hampir bertemu juga dengan player dari tim Varang, Repoboy yang nampaknya menjadi target utama dan udah di lock. Nampaknya Genfos turun dari satu buah kendaraannya, berusaha untuk mendapatkan beberapa hit fire tapi masih terlalu jauh lagi untuk bisa menjangkau posisi dari player tim Varang. Oke, kita bakal lihat dari Genfos melakukan scouting juga bagi 2 teman lainnya. Circle ketiga pun akan menutup, yang kita bakal melihat pentalnya ke arah mana, ke bagian bawah sih kayaknya. Wow. Feeling gue sih ke bawah. Bawah. Atas. Agak ngedonat kali, tapi lebih ke arah atas. Tampaknya dari tim Secret punya tempat yang tadinya enak banget, tapi kalau di tengah-tengah itu susah banget karena covernya bener-bener minim. Genfos langsung membuka jalan juga mencari space yang kosong untuk diisi juga dengan memanggil 2 teman lain untuk menyusul secepat-cepatnya. Genfos menyadari bahwa ada tim TS yang sudah melakukan setup, dia pun sedikit tarik mundur dan menghindari clash yang terlalu dini di circle keempat kita. Ya, betul, karena dari tim Secret juga udah memberikan warning shotnya ke tim Ion, ke tim The Xavier, bahkan sekarang Vikoi yang hampir juga ke-takedown, dan itu dia pixel HP yang benar-benar low dari seorang Vikoi. Tapi untungnya tembakan dari Kid belum mampu bisa menumbangkan satu player dari tim The Xavier, tapi malah fight kembali pecah dari BN United berhadapan dengan Box Gaming. Iya, kita bakal kiri tembakan dari seorang Silence melakukan spray down ke arah tim Box. Box yang tadinya sempat menok pemain dari BN sekarang malah dalam posisi di pressure oleh BN yang sama-sama ada di pojokan zona kali ini, Windy. Ya, battle smoke demi smoke juga dimainkan, net juga dilemparkan kembali dari seorang Benzo juga nampaknya masih proning dilakukan, masih berusaha untuk memaksimalkan loot crate yang dia miliki dekat dengan dirinya saat ini. Dan bahkan dari Box Gaming juga nampaknya mereka bermain hati-hati, mereka nggak ingin langsung tabrak ke bagian pertahanan dari tim BN United, mereka mengulur waktu, mereka bermain dengan utility yang mereka miliki, dan sekarang dari seorang Break nampaknya semakin dekat lagi, tapi BN United yang memutuskan untuk menghindari fight-nya dengan Box Gaming. Iya, mereka memberikan space juga dan coba untuk mengambil bagian-bagian selatan yang kali ini kelihatan totally kosong. Udah gatekeeping di pinggir-pinggir area zona. Berpindah ke tim yang benar-benar mengerikan banget. Infinity, Nuzi sudah megang sniper dan sedang coba mengincar posisi dari tim Secret. Ya, betul banget, bergerak dari bagian pulu SMB untuk masuk ke bagian circle-nya. Itu bukan rotasi yang cukup jauh, harus untuk ditempuh oleh tim Infinity. Tapi kali ini EVOS KF membuka tembakan dan hit part-nya masuk, dan itu dia hit damage berikan dan bahkan knockdown didapatkan KF. Mendapatkan satu knockdown yang pertamanya ke
poin for Rivals. Iya, tampaknya dari KF juga menjaga posisinya. EVOS ada di pinggir zona banget. Tempat yang masih enak, tapi kalau sampai keluar dari area ini, tim-tim di high ground punya advantage yang cukup besar. Sehingga EVOS harus mikirin next step-nya mau gimana. Karena kalau mereka tahan terlalu lama, zona pental, mereka akan diincar oleh tim Yudu Alliance dan juga pasti oleh tim TEM yang sudah memiliki high ground advantage-nya. Oh iya betul, karena Ion mereka benar-benar ada di bagian pinggir circle-nya banget. Dan ini pasti untuk circle selanjutnya kemungkinan besar itu nggak masuk ke dalam area zonasi dari EVOS. Keduanya, Ion juga sama. Ion, EVOS keduanya sama kondisinya. Next step-nya mau gimana? Iya betul, dan juga nampaknya dari Genfos dia langsung mengambil inisiasi membuka jalan, tapi jalan tersebut Oh, bertemu Genfos! dengan tim Olio Barang. Oh no, Olio mendapatkan beberapa damage dan juga mendapatkan satu player lagi dari tim Ion. Oke, tampaknya dari Genfos tadi mental dan akhirnya terbang membuat dia open dari angle lawannya. Ion tinggal 2 player masih aktif, dapatkah mereka menyelamatkan teman-temannya, dan tampaknya Box pun pulang ke arah lobby dengan hanya membawa 1 elimination. 14 tim tersisa, Genfos pun dipulangkan ke arah lobby. Ini bukan kondisi yang baik karena Rocky juga knock out dan dipulangkan ke arah lobby, menyisakan 1 pemain bagi tim Ion. Ya, betul, dan lihat setup yang diberikan dari tim Yudu. Ini udah benar-benar posisi yang benar-benar gak enak banget, makanya smoke diperlukan banyak banget, dan sekarang juga ada tembakan terus smoke didapatkan dari seorang Kid. Mendapatkan kedua player dari tim Infinity, bahkan Mela juga akan dicari dengan hit marknya, ada tracking shot lagi dari seorang tim Kid, dan tim Secret bahkan Gatani memberikan balasan juga, tapi bukan ke tim Secret, melainkan ke tim Barang yang menjadi targetnya dari seorang Gatani. Iya, tampaknya kita bakal lihat kali ini battle di pinggir zonanya pun sudah mulai pecah ke berbagai tim. Dan kita bakal lihat sejauh ini dari lihat tim Secret. Bener-bener ada Matoy. Wow. Wah, ini dukun zonasi dia. Kembali Matoy bermain di line up dari tim Secret dan dia menjadi dukun zona bagi mereka. Wow, dan ini benar-benar area yang enak banget sih. Dan juga lihat split yang dilakukan oleh Matoy menjaga bagian pinggir circle seorang diri. Gatekeep mungkin akan dilakukan untuk bisa menghalau pergerakan dari Hell Esports. Dan sekarang nampaknya dari EVOS Red Face mendapatkan silence dari tim BN United. Iya, kita bakal lihat dari tim EVOS masih utuh dengan keempat player mereka, tapi mereka pun lagi nahan sakitnya Blue Zone, yang berarti mereka sedang bergerak step by step menuju ke zona kita yang kelima. TS mulai harus berhati-hati, dari EVOS langsung nubruk, tapi di belakang juga ada orang yang cover, itu Catp, dan Ion juga pulang di posisi ke-14 tanpa membawa elimination pada game kali ini. Tinggal EVOS, perwakilan Indonesia yang masih going strong. Ya, betul, dan juga EVOS nampaknya juga sedang commit fight dari seorang Sundas, juga memberikan beberapa perlawanan dengan counter diberikan juga, tapi nampaknya knockdown didapatkan, dan itu didapatkan 2 knockdown. Didapatkan juga oleh tim EVOS, dan masih bisa bangkit lagi, masih bisa regroup lagi, masih bisa dibangkitkan kembali. Semangat, let's go EVOS untuk player terakhir dan juga tim terakhir untuk game kita yang pertama. Iya, tapi berpindah dari area EVOS menuju kali ini ke pusat pertempuran. Dimana kita bakal lihat dari tim Infinity pun knock 2 player mereka. Punya 3 elim tapi dalam posisi yang cukup sulit. Belum masuk ke arah zona untuk Infinity. Dari tim Secret digempur dari berbagai angle, tidak membuat mereka tumbang. Karena masih bertahan di tengah-tengah zona. Menahan berapa banyak tim nih gue nggak tahu lagi. Yang membuat tim-tim lain pun sulit untuk bergerak di tengah-tengah zona. Betul, dan lihat cakar dari seorang Ravenclaw berusaha untuk memangsa lagi pergerakan dari laba-laba kita. The Xavier menjadi target terutama untuk tim Vampire, bahkan Kid dari bagian high ground. Ini enak banget vision dari tim Secret, Kid terutama. Dia memiliki angle yang luas, dia punya kali-kalian besar juga untuk bisa mendapatkan beberapa damage-nya. Dan sekarang dampaknya dari iShot ditumbangkan juga di pin lainnya. Belum ada tanda-tanda upaya revive, tapi saat ini Lamborghini mengokang Nate. Akan dipantulkan kembali, tapi fight juga udah mulai pecah di berbagai sisi kali ini. Wah, kita bakal lihat dari tim Eagle Esports pun harus nge-push ke arah tim Hale. Hale terus menghalangi perwakilan dari Vietnam, kali ini tidak diberikan sedikit pun ruang untuk masuk ke arah zona. Menjepit mereka melakukan gatekeeping dan benar-benar menumbangkan satu persatu anggota dari tim 2E. Dan bahkan kembali jatuh pemain perwakilan dari 2E. Wow, BN United time benar-benar mendominasi banget, dan bahkan Wah, Vampire. What happened? Tiba-tiba hilang loh. 12, iya. Wow, berarti padahal kita terakhir melihat posisi Vampire masih cukup enak, masih cukup nyaman. Bahkan tim yang mendominasi juga, Time Entertainment, juga puas di posisi yang ke-11. Dan ini udah benar-benar crowded banget, udah mulai padat banget. Dan Infinity masih standing strong di bagian belakang. Bahkan dari tim Hale juga masih berusaha untuk try hard lagi untuk memenangkan kontesnya dengan tim Eagle Esports kali ini. Iya, tampaknya Chopper seorang diri pun tidak gentar. Langsung nge-push ke arah tim Eagle, memberikan pressure juga, tidak membiarkan mereka untuk recover dan menuju ke arah zona. Chopper benar-benar menghalangi pergerakan dari satu tim secara sendiri. Seorang diri menahan satu tim. Tapi kita berpindah kembali ke EVOS, punya 4 elimination, tapi kehilangan satu player mereka. Bukan situasi yang terburuk, tapi sekarang PR mereka cukup berat. Menghalau pergerakan dari tim-tim lain. Ya betul, dan bahkan Hell juga nggak bertahan, dan sekarang dari Logan akan coba digempur. Wah, di HBD. Tapi proning shoot dari Logan mendapatkan satu player lagi dari tim EVOS, tapi Matoy juga akan join the fight melihat pergerakan dari Logan. 3-way shot dan juga terjadi, bakal lihat Fredo
juga udah mulai split lagi, dan bahkan dari tim Secret mereka bermain dengan arenya juga sangat amat syarif dan juga luas banget. Wah, dapat lagi. Didapatkan dan lagi tim Secret benar-benar jaya banget untuk game yang pertama. Iya, memiliki hasil yang tidak terlalu maksimal di kancah lokal mereka. Tim Secret membuktikan bahwa di SEA mereka lah rajanya kali ini. Dan langsung dengan 6 elimination dengan 3 player masih bertahan. Dari tadi mereka menghalau berbagai tim. Tidak membuat mereka tumbang. Hanya kehilangan player. Dan sekarang zona ke-6 sudah bergerak. Tidak ada yang mau nahan sakitnya blue zone. Yang berarti semuanya akan bergerak menuju ke arah circle kita yang selanjutnya. Ya betul, tapi tim Secret mereka udah punya guarantee. Udah ada satu player yang masuk ke bagian circle-nya. Bahkan dari Gatani juga dari touchdown masuk. YOLO set dia. up smoke dulu. Untungnya masih ada satu buah obstacle berupa batu yang cukup besar untuk bisa mengcover posisi dirinya saat ini. Oke, kita bakal lihat tampaknya kali ini satu persatu tim-tim mulai kehilangan player mereka. Tim pun mulai berjatuhan. 7 tim tersisa, 19 individu yang masih bertahan juga. Tapi mayoritas tim sudah bonyok. Tinggal Dingos dan juga DX yang masih utuh pemain mereka. Wow, and it's Kido. It's time untuk tim Dingos dari seorang Kido berarti bisa mempertahankan lagi posisi dari tim Dingos dan masih bisa survive. Revive juga dilakukan. Dan sekarang dari Kido juga bisa mendapatkan beberapa lootingan yang dimiliki dari berbagai targetnya ataupun korban-korbannya. Dan bahkan dari tim Secret juga mereka masih cukup nyaman. Mereka masih punya circle. Dari Xavier, mereka masih prima. Mereka masih komplit juga dengan 4 punggawa mereka. Iya, mereka masih prima banget dan masih enak banget nih untuk melakukan penguasaan di area Matoy. Dan tadi menjaga area dia sendiri. Di sisi kanan circle, sekarang dia terpisah dari teman-temannya dan bahkan menjadi kayaknya last player standing ya bagi tim Secret. Tidak ada kelihatan player-player lain yang ada di bagian area dia. Tapi Dingos dengan 4 player masih utuh, tampaknya mereka pun lebih pede untuk melakukan rush, mengetahui tim-tim lain pasti dibonyok semua. Ya, betul banget. Dan juga karena untuk mereka untuk masuk bagian circle ini bukanlah circle yang mudah. Mereka harus fight dengan tim-tim lain. Mereka harus bisa menghadapi bagian tim-tim mungkin yang menjaga ke bagian bibir circle-nya. Gatekeep juga dilakukan, dari seorang Frankie juga planning dilakukan, mengupayakan untuk bisa meminimalisir lagi informasi yang diberikan juga ke tim Judo Alliance. Iya, dari DX Frankie kembali muncul dan DX membuktikan bahwa mereka ini memang tim yang lagi naik daun banget. 5 elimination dikantongi, masih utuh juga player mereka, bahkan menyebar dengan cukup rapi dengan jarak yang tidak jauh, bisa saling nge-backup, tapi juga tidak terlalu dekat sehingga vision mereka pun terbagi dengan cukup rapi. Tapi lihat dari KF, sudah mulai punya angle untuk menembak ke arah tim Yudo. Tapi dia tahu buat apa gue nembak. Biarin aja orang lain ribut, gue tinggal berdua, gue split position juga. Biarin orang lain ribut, gue ambil keuntungannya. Tapi tampaknya Matoy, dukun dari tim Secret kali ini kembali mendapatkan targetnya, mendapatkan korbannya. Tapi belum bisa melakukan end terhadap orang yang dia sudah kenok. Yes, betul. Dan bahkan kita bisa lihat juga EVOS masih bertahan dan masuk ke dalam posisi top 5 untuk Indonesia. Let's go, diramaikan lagi kolom komentarnya. Top 5 ada EVOS masih berjuang. Bahkan dari tim Judo Voki juga memberikan perlawanan dengan Scar L-nya. Tim The Xavier nampaknya menjadi target utama dari seorang Voki. Wah, Laser untungnya belum kelihatan juga dari seorang Voki dan juga KF yang masih ngumpet di balik rumputan. Tapi dari tim lawan-lawannya pun sudah mulai harus bertemu satu dengan lainnya. Matoy kali ini bertahan, tapi Laser tertangkap oleh tim DX. Tinggal menyisakan KF, seorang diri bertahan. Ya, betul. Masih bisa bertahan dan kita berharap dari EVOS bisa mendapatkan posisi paling baik lagi untuk game kita yang pertama. Dan bahkan Laser juga confirm jadi sebuah poin eliminasi. Masih KF tertahan di bagian belakang pertahanan dari tim Judo, bahkan dari tim Volevar dan juga dari tim Judo itu Voki juga mendapatkan beberapa target utamanya. Frankie jolo banget, bupunnya Vikoi juga ditargetkan oleh seorang pemburu. Iya, tapi kita bakal lihat dari tim EVOS, terutama seorang KF tidak memberikan sedikit informasi kepada lawan-lawan. Dia tahu DX sama tim Judo fight, biarin fight aja sampai kelar. Kalau gue bisa naik posisi dah. Wah, betul. Dan bahkan Frankie benar-benar berani Di-push, banget di-push langsung dan bahkan lengah. Voki lengah. Dia nggak tahu ada player dari The Xavier yang masuk. Frankie mendapatkan knockdown-nya. Bahkan dari seorang AP juga memberikan backup dari belakang. Tapi The Xavier mungkin akan mencari lagi di mereka player-player lainnya dari tim Judo. Ini battle kepecah dua. Iya. Wah, pakai pistol, gak punya peluru lagi. Matoy kali ini menggunakan pistol untuk coba menumbangkan lawannya. Benar-benar menggunakan semua peralatan dan perlengkapan dia punya sampai titik darah penghabisan. Tapi nice try bagi tim Secret. Matoy benar-benar bertahan seorang diri dan ini dia EVOS top 4 masuk kali ini game pertama kita. Tapi KF dia punya chance nih, dia punya chance untuk mengganggu Yudo dan juga DX. Dia tahu dia punya chance, tapi dia sabar. Dia mau nunggu kalau bisa bonyok tumbang dulu satu tim, lalu dia tumbangin satu lagi. Yes, betul. Ini benar-benar trigger disiplin diterapin banget sama seorang KF. Dia tunggu Void yang kelar dulu dan sekarang zona ke KF. Harusnya ke KF karena dari Dingos itu lari 48 meter. Wah. Harusnya menuju ke arah KF dong. Wah, betul-betul berarti menjadi sebuah keuntungan lagi untuk tim Indonesia. EVOS masih bertahan, KF sabar aja karena fight dari The Xavier dan juga Judo ini belum kelar fightnya. Belum, ini kalau dari KF-nya 2 bom.
bisa numbangin 2 tim. 2 tim. Lempar ke bawah dapat 2, lempar ke Ke atas atas dapat dapat 2. 2. Tapi KF sayang sekali di tengah-tengah dia bermain sabar, tertumbangkan juga. Tapi nice try. Nice Nice try try. bagi EVOS dan juga pastinya dari Ion dan juga RRQ sudah bermain di game pertama kita meskipun dari Ion dan juga dari RRQ belum dapatin poin, tapi tentu ini baru game pertama, perjalanan masih panjang dan perlu diingat, bukan 5 game sehari, Iya. 6 game sehari. 6 game sehari dan betul banget sekarang nampaknya dari tim The Xavier juga udah mulai bonyok menyisakan Frankie seorang diri dan bahkan dari Jingles dibakar Wah, habis didapatkan Frankie. molotov yang Molly. Frankie berconnect banget dan dengan sabarnya bahkan dibantu juga pergerakannya secara tidak langsung oleh seorang pemburu dan sekarang dari Frankie sedang melakukan upaya revive. Dingos mengokang Molly ini benar-benar segar banget tapi nampaknya Molly yang masih belum bisa menjangkau posisi player dari tim The Xavier, Kavlo. Iya, tapi kita bakal lihat dari tim DX sudah melakukan revive. Molly-nya nggak kena kali ini Wah. karena Frankie masih selamat atau apakah dia kali ini kebal api. Tapi dari Dingos terlalu rusuh ditangkap kali ini oleh tim Yudo for Alliance. Dan sekarang kita bakal lihat juga tampaknya dari tim DX dan juga dari Yudo bakal bertemu hadapan-hadapan 2v2 tanpa utility yang memadai lagi dari kedua tim. Yes, betul. Masih kembali berimbang lagi tapi Rapis dia berani banget dia turun ke bagian lantai 1 melihat ada jumping shoot juga dilakukan berusaha untuk nge-stick 2-2 akan coba menghalau lagi pergerakan tapi dapat ternockdown satu player tapi Trading. nampaknya Yudo trading terjadi 1v1 one-on-one situation antara Frankie mencari lagi letak player terakhir dari tim Yudo. Pemburu akan memburu Frankie tapi Frankie juga nampaknya tidak akan tinggal diam melawan juga tapi Pemburu. Frankie low HP dan bahkan pemburu dengan evornya dicari lagi dikejar lagi dan What? Winner juga tidak didapatkan oleh tim The Xavier. Oh my Wah. god, Frankie benar-benar bermain dengan luar biasa banget.